Aziza Ramdiani, NPM 207200028, kelas 1HB01, Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi di Universitas Gunadarma. Di sini, aku ingin menginformasikan tentang sejarah farmasi di Indonesia dan juga dunia. Apakah teman-teman tahu bagaimana awal mula kefarmasian di Indonesia? Yuk simak videonya. Hal ini berawal dari zaman dahulu kala. Farmasi ini berasal dari kata pharma. Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Dalam bahasa Inggris, farmasi adalah pharmacy, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah pharmakon, yang artinya obat. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia. Menurut kamus, farmasi adalah seni, ilmu meracik, dan menyerahkan atau membagikan obat. Lalu, menurut Smith and Knapp, seorang farmasis adalah seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi farmasi. Untuk melakukan praktek farmasi, seorang lulusan harus memperoleh izin atau lisensi dari Kementerian Kesehatan RI. Agar mendapatkan izin atau lisensi, lulusan tersebut harus menyelesaikan persyaratan pengalaman praktek dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Pusat. Berbagai konsep dasar dan teori dalam ilmu fisiologi, patologi, farmakologi, farmakognosi, fitokimia, kimia analisis, kimia sintesis, kimia medisinal, farmaseutika dapat ditemukan pada tiap zaman dalam sejarah perkembangan kefarmasian. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas, termasuk penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Farmasi sebagai profesi di Indonesia sebenarnya relatif masih muda dan baru dapat berkembang setelah masa kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, kefarmasian di Indonesia pertumbuhannya sangat lambat, dan profesi ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para tenaga farmasi Indonesia pada umumnya masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Perkembangan farmasi di Indonesia melalui beberapa periode, diantaranya sebagai berikut. Periode zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Periode setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Pada periode ini, jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker, mulai bertambah. Pada tahun 1950, di Jakarta, dibuka Sekolah Asisten Apoteker Negeri Republik yang pertama, dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Lulusan angkatan pertama Sekolah Asisten Apoteker ini tercatat sekitar 30 orang. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam negeri. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967. Pada periode ini, meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya, industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Pada periode ini, terutama antara tahun 1960 sampai 1965, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor.
Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar. Sekitaran tahun 1960 sampai 1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut. Sejarah farmasi di dunia. Perkembangan dunia farmasi dimulai dari zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Farmasi telah ada sejak pemikiran manusia mulai berkembang meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Manusia purba belajar dengan menggunakan insting dan observasi terhadap burung-burung dan hewan-hewan buas. Mereka juga memanfaatkan air dingin, daun, kotoran, dan lumpur. Dengan berbagai usaha yang bersifat coba-coba, manusia purba mempelajari berbagai hal untuk menolong sesamanya. Dalam waktu singkat, mereka dapat menggunakan pengetahuannya dan bermanfaat bagi orang lain. Meskipun menggunakan metode yang masih kasar, beberapa obat masa kini berasal dari sumber-sumber yang telah digunakan oleh nenek moyang kita tersebut. Farmasi pada masa Babilonia kuno. Babylon, permata bagi Mesopotamia kuno. Sering disebut juga sebagai tempat munculnya peradaban manusia, tempat yang pertama menemukan dan melaksanakan praktek peracikan obat. Para ahli penyembuh ketika itu, sekitar 2600 sebelum Masehi, melaksanakan 3 peran berbeda secara bersamaan sebagai agamawan, dokter, dan apoteker. Naskah-naskah medik ditulis di atas tablet-tablet tanah liat yang berisikan gejala-gejala penyakit, resep, dan cara peracikan obat, dan juga doa-doa. Orang-orang Babylon telah berhasil menemukan hal-hal penting dalam upaya penyembuhan penyakit yang pada masa sekarang dikenal dengan farmaseutik modern, ilmu kedokteran, serta kegiatan-kegiatan spiritual. Masih pada masa Cina kuno. Kefarmasian di Cina, menurut legenda, pertama kali dikembangkan oleh Shen Nong sekitar 2000 sebelum Masehi, seorang kepala suku yang telah mencari dan menginvestigasi khasiat obat dari ratusan herbal. Beliau diyakini mencobakan beberapa herbal tersebut terhadap dirinya sendiri, serta menulis Pen Te Sao pertama, tulisan tentang herbal-herbal asli yang berisikan 365 jenis obat-obatan. Shen Nong secara menakjubkan menguji beberapa herbal, kulit kayu, dan akar yang diperoleh dari ladang, rawa-rawa, dan hutan yang masih dikenal dalam bidang kefarmasian hingga kini. Menggunakan background Pak Kua, suatu simbol matematis dari penciptaan dan kehidupan. Tanaman-tanaman obat yang ditemukan oleh Shen Nong antara lain Podophyllum, rhubarb, ginseng, stramonium, kulit kayu cinnamon, dan ephedra. Papyrus Ebers. Praktek pengobatan di Mesir telah berlangsung sejak tahun 2900 sebelum Masehi, dan mereka juga diketahui memiliki catatan formula obat fenomenal, Papyrus Ebers, yang dibuat sejak 1900 sebelum Masehi. Papyrus Ebers tersebut memuat sekitar 800 formula dan 700 macam obat-obatan. Pusat farmasi di negara Mesir kuno diselenggarakan oleh 2 orang pejabat negara
yang bertindak sebagai ahli farmasi di suatu ruangan yang disebut sebagai rumah kehidupan. Prastus. Theophrastus sekitar 300 sebelum Masehi adalah sosok ilmuwan Yunani kuno ternama yang dikenal sebagai filosof besar dan ahli dalam ilmu alam dan disebut-sebut sebagai bapak botanik. Berbagai observasi dan pengamatan yang dilakukannya mengenai medis dan herbal merupakan suatu pencerahan bagi pemahaman manusia. Beliau bertindak sebagai pengajar bagi sekumpulan siswa yang mempunyai minat yang sama dengannya. Sang toksikolog Mithridates ke-6. Mithridates ke-6 adalah seorang raja negeri Pontus sekitar 100 sebelum Masehi yang senantiasa bertempur melawan kekaisaran Romawi. Beliau adalah ilmuwan toksikologi yang menemukan tidak hanya tentang berbagai jenis racun, namun juga bagaimana mencegah dan mengobati efek racun. Mithridates ke-6 tanpa banyak pertimbangan menggunakan tubuhnya sendiri dan juga tubuh para tahanan sebagai kelinci percobaan dalam menguji coba berbagai racun dan anti racun. Formula yang diramu Mithridates yang paling terkenal adalah suatu panantidotal yang populer digunakan selama kurang lebih 1000 tahun yang dikenal dengan Mithridatum. Sigillata, merek obat pertama. Orang-orang masa lampau telah mempelajari manfaat dari merek dagang yang merupakan identitas suatu barang yang digunakan untuk meraih konsumen. Salah satu therapeutic agent yang memakai merek dagang adalah Terra sigillata atau cap bumi, suatu tablet tanah liat yang berasal dari pulau Mediterranean di Lemnos sebelum tahun 500 sebelum Masehi. Pedanios Dioscorides, abad pertama Masehi, adalah saintis yang telah berkontribusi dalam bidang kefarmasian. Untuk mempelajari materia medika, beliau melakukan kerjasama dengan tentara Romawi di seluruh dunia. Dia mencatat hasil-hasil observasi, menyampaikan tentang cara yang baik dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan obat-obatan. Berbagai uji coba yang telah dilakukannya terus digunakan sampai abad ke-6. Galen adalah sosok dari masa lalu yang sampai sekarang masih sangat dihormati oleh profesi farmasi kedokteran. Galen tahun 130-200 Masehi merupakan pakar praktisi dan pendidikan farmasi dan kedokteran di Roma. Metode yang diterapkannya dalam menyiapkan dan meracik obat telah digunakan di dunia barat selama 1500 tahun, dan namanya sendiri telah diasosiasikan dengan metode peracikannya yang dikenal dengan Galenica. Beliau adalah penemu dari formula krim dingin, secara esensial adalah sama dengan krim yang kita kenal sekarang. Banyak prosedur-prosedur yang ditemukan Galen masih digunakan di laboratorium peracikan modern masa kini. Sejak masa Hippocrates 460-370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran, belum dikenal adanya profesi farmasi. Seorang dokter yang mendiagnosis penyakit juga sekaligus merupakan seorang apoteker. Raja Jerman Friedrich II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekretnya yang dikenal To Silesis. Bangkitan dunia farmasi diilhami dengan turunnya Al-Quran seiring dengan kemajuan bangsa Arab yang merupakan pusat peradaban dunia termaju saat itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Dadah!